Shalom teman-teman, selamat pagi. Sebelum memulai doa pagi kita, mari kita sama-sama pujikan Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Sebelum kita masuk akan perenungan firman Tuhan, kita awali dengan doa dulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Tuhan, kami ucap syukur karena penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Karena pada saat ini Tuhan, kami masih merasakan kehidupan yang baik, Tuhan, masih merasakan kasih setia-Mu, masih merasakan anugerah-Mu, Tuhan, dalam kehidupan kami. Dan kami ucap syukur bahwa pada saat ini Tuhan, Kau berikan kami kesempatan untuk bisa bersama-sama dalam doa pagi online ini, Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca, merenungkan, dan mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Biarlah kiranya Engkau urapi kami, penuhi hati kami dengan Roh Kudus, sehingga kami bisa menerima firman-Mu sesuai dengan apa yang Kau kehendaki, Tuhan. Kami tidak cuma mendengar saja, tetapi kami bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah Tuhan, firman-Mu menjadi penuntun dalam kehidupan kami, menjadi terang dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom semuanya. Perkenalkan, nama aku Regina Pawartika dari Divisi Intra Kampus.
Aku dari Fakultas Pertanian, Prodi Aquaculture angkatan 2018. Nah, aku dari pembinaan aku dikasih tema untuk doa pagi, perenungan doa pagi pada saat ini, yaitu mengenai krisis. Dan ayat yang diambil yaitu dari Mazmur 55 ayat 23. Mazmur 55 ayat 23 yang bunyinya, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Nah, bicara mengenai krisis dari KBBI, krisis itu artinya sesuatu yang membahayakan. Dan saat ini kita semua berada di tengah-tengah krisis, yaitu krisis pandemi COVID-19, di mana kita semua merasa terancam akan keberadaan virus itu. Kita semua, sebagian orang yang lain mungkin merasakan ekonomi mereka yang menjadi buruk karena adanya pandemi ini. Nah, krisis ini membuat kita menjadi khawatir. Dalam keseharian kita mungkin akan mengikuti berita COVID, kayak seperti kasusnya berapa, yang positif berapa, yang meninggal berapa, dan hal itu membuat kita semakin hari semakin lagi khawatir. Nah, khawatir menjadi hal yang pertama yang mendekati setiap hati manusia pada saat terjadi krisis, pada saat terjadi hal-hal buruk, pada saat terjadi sesuatu hal, kita akan khawatir. Bagaimana, kenapa, bagaimana kalau nggak berakhir. Nah, pada saat ini pasti kita semua bertanya-tanya, gimana kalau pandemi ini nggak akan berakhir? Gimana kita bakal ngelanjutin aktivitas kita? Gimana kita bakal ngelanjutin pendidikan kita? Rencana-rencana kita ke depannya gimana usaha kita. Pasti banyak banget pertanyaan dalam hati kita yang disebabkan kita khawatir akan masa depan kita yang sudah kita rencanakan. Tetapi karena adanya hal ini, adanya krisis ini, adanya pandemi ini, membuat kita bertanya-tanya kembali, apakah rencana kita akan berjalan dengan baik, kedepannya akan bagaimana. Nah, tapi di ayat ini, Tuhan bilang untuk menyerahkan khawatirmu kepada Tuhan. Kalau dibaca keseluruhan ayat ini, judul perikopnya itu yaitu doa minta tolong terhadap musuh, dimana ini adalah pada saat Daud menghadapi musuhnya, dia berdoa kepada Tuhan, menyerahkan kekhawatirannya, menyerahkan pergumulannya, dia meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan ini sesuatu yang harus kita contoh, kita harus terapkan dalam kehidupan kita, dimana pada saat terjadi suatu hal, terjadi suatu krisis, yang harus pertama kita lakukan adalah datang kepada Tuhan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Biarlah kuasanya yang terjadi, biarlah kehendaknya yang terjadi. Di sini dijanjikan bahwa Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Kita kadang-kadang juga akan tetap mengalami namanya down, akan terjadi sesuatu, kita pasti akan down. Tapi segala sesuatu ada masanya. Jadi, dan kita nggak akan untuk beberapa lama, tapi akan ada waktunya kita akan bangkit lagi. Gimana caranya untuk bangkit? Ya dengan kita menyerahkan kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kita menomorsatukan Tuhan, dan sebaiknya kita nggak terlalu terfokus sama apa yang terjadi, bukan bagaimana aku harus melalui ini semua, tapi kita harus berpikir untuk biarlah terjadi sesuai kehendaknya, biarlah Dia yang mengatasi. Pada saat-saat seperti ini, Tuhan juga mau kita untuk menjadi selalu datang kepada Dia, berbicara dengan Dia, mengeluh kepada Dia. Mengeluh dalam maksud ini mengeluh untuk apa ya? Kita berkeluh
menyerahkan setiap keluh kesah kita kepada Dia. Masalah kita datang kepada Dia, kita serahkan kepada Dia, biar kita percaya bahwa setiap apa yang terjadi itu Dia sanggup buat menyelesaikannya. Pada saat kita terlalu khawatir, pada saat kita terlalu berfokus kepada masalah tanpa menyerahkan kepada Tuhan, akan ada banyak hal buruk yang terjadi. Kita nggak akan fokus untuk penyelesaiannya, tapi kita hanya fokus kenapa masalah itu terjadi, bagaimana masalah itu terjadi. Jadi aku mau ngajak teman-teman buat kita setiap hari selama kita menjalani masa karantina kita, mengatasi pandemi ini, membantu pemerintah dan pihak-pihak lain menangani pandemi ini, kita juga sambil menyerahkan semua kekhawatiran kita, semua masalah ini, baik masalah pribadi kita maupun masalah krisis yang terjadi, krisis pandemi ini, biar kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Karena pada saat kita datang kepadanya, kita akan merasakan kehadirannya. Saat kita terlalu fokus dalam kehidupan kita, dalam masalah kita akan lupa bahwa kita punya Tuhan yang besar. Jadi teman-teman, jangan lupa buat kita berikan waktu kita untuk Tuhan, buat bercerita kepada Tuhan mengenai masalah kita, mengenai kekhawatiran kita, dan katakan padanya bahwa kita percaya bahwa Dia punya rencana yang baik untuk kita, Dia punya segala sesuatu untuk mengatasi masalah kita. Mungkin itu dari aku untuk renungan pada pagi hari ini. Tetap semangat, khawatir boleh, tapi jangan berlebihan. Kita serahkan sama Tuhan. Kita percaya bahwa Dia sanggup, bahwa Dia berkuasa. Amin. Teman-teman, saat ini kita akan masuk dalam doa kita, pray on air kita, dan kita akan berdoa mengenai pelaksanaan new normal, berdoa agar kita lepas dari kekhawatiran dan kesehatan dan perlindungan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa kami hidup sampai saat ini itu semua karena kebesaran-Mu, hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami ucap syukur kalau pada saat ini kami bisa sama-sama mengikuti doa pagi, kami bisa sama-sama mendengarkan firman-Mu, memuji muliakan nama-Mu, merenungkan firman-Mu, dan saat ini kami bisa berdoa Tuhan bersama-sama. Kami mau berdoa Tuhan untuk kehidupan kami. Kalau saat ini kami dalam kekhawatiran, Tuhan biarlah Engkau yang legakan kami. Tuhan biarlah dalam setiap kekhawatiran kami tidak lupa Tuhan bahwa kami punya Engkau yang sangat besar, bahwa kami punya Engkau yang berkuasa Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah setiap kekhawatiran kami Kau lepaskan menjadi sebuah kelegaan. Tuhan Yesus, biarlah kami selalu mengingat Engkau, mengingat kebesaran-Mu, sehingga dalam kehidupan kami tidak terfokus hanya kepada masalah kami, sehingga kami jadi khawatir Tuhan, tapi biarlah kami menjadi bersyukur atas apa yang terjadi, dan kami selalu mengingat Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan mengenai pelaksanaan new normal. Kami berdoa Tuhan agar setiap rencana yang akan dilaksanakan berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu, dan kiranya Kau berkenan Tuhan atas rencana-rencana yang akan dijalankan. Tuhan Yesus,
Tuhan yang gerakan setiap hati masyarakat Indonesia sehingga kami semua menjadi masyarakat yang patuh. Kami bisa benar-benar melaksanakan new normal ini sesuai dengan protokol kesehatan, sesuai dengan peraturan yang diberikan Tuhan. Tuhan Yesus juga sertai setiap tenaga medis yang masih berjuang. Tuhan berikan mereka kekuatan, penghiburan Tuhan, sehingga dalam mereka melaksanakan tugas tanggung jawab mereka tetap merasakan sukacita, mereka tetap terlindungi Tuhan. Tuhan juga sertai setiap pasien-pasien yang ada yang sedang dalam perawatan. Biarlah Engkau yang urapi mereka sehingga mereka dapat sembuh, sehingga mereka dapat kembali menjalankan aktivitas mereka dengan normal Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, kesehatan dari setiap kami. Tuhan, kalau pada saat ini teman-teman kami ada yang dalam sakit, dalam masa pemulihan, Tuhan yang hadir di tengah-tengah mereka, Engkau berkati mereka melalui obat-obatan mereka, Engkau jamah mereka sehingga mereka bisa kembali sehat, kembali menjadi sembuh. Tuhan yang berikan mereka kemampuan, kesabaran Tuhan. Tuhan Yesus juga setiap kami yang merasa terancam, merasa tidak aman Tuhan, Engkau yang lindungi. Kami percaya Tuhan, Engkau pelindung kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan selalu bersama-sama dengan kami. Kami percaya Tuhan bahwa denganmu Tuhan kami akan merasakan rasa aman yang luar biasa Tuhan. Tuhan Yesus juga Engkau sertai setiap orang yang karena adanya pandemi ini mungkin ekonomi mereka menjadi lemah ataupun mereka kehilangan pekerjaan. Tuhan yang sertai, Tuhan yang berikan ketabahan buat mereka, Tuhan berikan penghiburan buat mereka, Tuhan yang bantu mereka untuk kembali bangkit Tuhan. Tuhan Yesus, doa kami, ucap syukur kami, ucap syukur karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin.